Hai semua. Di masa pandemi ini penting sekali loh untuk kita menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Nah, banyak sekali loh produk-produk pencuci tangan, tapi manakah yang lebih efektif? Di video kali ini, kami, mahasiswa profesi apoteker Universitas Ahmad Yani Cimahi, akan memberikan edukasi mengenai cara memilih produk pembersih tangan yang paling efektif untuk mengaktifasi virus corona. So, simak videonya sampai akhir ya. Apakah kalian tahu bahwa virus corona ini sangat mudah berpindah dan penularannya sangat cepat? Penularannya bisa dari berbagai cara, seperti kontak dengan benda atau bersentuhan dengan tangan. Cara pencegahan untuk menghindari virus corona salah satunya dengan mencuci tangan. Mencuci tangan menjadi hal sederhana tapi sangat penting dalam upaya pencegahan virus corona. Pertama, basahi tangan dengan air. Kemudian, tuangkan sabun secukupnya. Setelah itu, ratakan dengan kedua telapak tangan. Kemudian, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari dan punggung tangan dan lakukan sebaliknya. Setelah itu, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Kemudian gosok dengan memutar jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Kemudian bilas dengan air. Gunakan bagian pergelangan tangan untuk menutup keran. Dan tangan anak ini sudah bersih dan aman. Jika jauh dari sumber air, penggunaan hand sanitizer bisa dipilih untuk mencegah penyebaran virus. Gunakan hand sanitizer secara merata di seluruh permukaan tangan agar tangan kita bersih. Di masa pandemi ini, sabun hand sanitizer sepertinya wajib dimiliki setiap orang. Lebih efektifnya mana ya, sabun atau hand sanitizer? Yuk simak video berikut ini. Infeksi yang disebabkan virus dapat dicegah dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Lalu, mana ya yang paling efektif? Virus corona adalah salah satu virus yang memiliki lapisan pelindung luar berbentuk lipid bilayer atau dua lapisan lipid. Lipid merupakan suatu molekul yang bagian kepalanya dapat tertarik ke air atau hidrofilik, sedangkan bagian ekornya menolak air atau lipofilik. Di dalam air, lipid akan membentuk formasi seperti gambar ini. Bagian kepala akan berada di luar dan bagian ekor akan berada di dalam. Reaksi antara lipid dan air menyebabkan lipid saling menempel membentuk formasi seperti ini. Formasi tersebut disebut efek hidrofobik. Akan tetapi, struktur virus memiliki kelemahan yang bisa dihancurkan dengan molekul yang tepat. Molekul yang tepat tersebut terdapat pada sabun. Zat pada sabun yang dapat menginaktivasi virus yaitu sodium lauryl sulfat yang berperan sebagai surfaktan. Bentuk molekul surfaktan menyerupai lipid. Bagian kepalanya menyukai air atau hidrofilik dan bagian ekornya menyukai lemak atau lipofilik. Bagian ekor surfaktan dapat merusak dinding sel virus sehingga sel virus pecah. Surfaktan kemudian membentuk gelembung, membungkus partikel virus yang hancur seperti RNA dan protein virus. Dengan membilas tangan dengan air, gelembung yang membungkus partikel virus tersebut akan terbawa oleh air dan tangan kita menjadi bersih. Selanjutnya, hand sanitizer. Cara kerja hand sanitizer untuk menginaktivasi virus ini, jika diilustrasikan, mirip seperti kita mencabut paku dari sebuah rumah yang mengakibatkan rumah menjadi runtuh dan akhirnya hancur.
rumah yang hancur sebagai ilustrasi dari virus yang sudah terinaktivasi. Membran virus corona apabila dikelilingi oleh air akan menimbulkan efek hidrofobik yang akan membuat ikatan molekul pada membran menjadi semakin kuat. Efek ini juga akan menahan protein besar yang berbentuk seperti paku pada virus corona tetap berada pada tempatnya. Namun jika kita memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol atau etanol, maka virus akan terinaktivasi. Komposisi hand sanitizer yang mengandung alkohol atau etanol membuat efek hidrofobik dari virus akan lenyap dan efektif untuk melemahkan membran lipidnya sehingga memberi ruang untuk molekul bergerak bebas. Efeknya seperti mencabut semua paku dari sebuah rumah yang menyebabkan rumah menjadi runtuh. Dengan demikian, membran sel dari protein lipid akan hancur dan virus pun hancur. Membersihkan tangan paling efektif dapat dilakukan pada air mengalir dengan menggunakan sabun. Namun, jika tidak ada sumber air dan tidak ada sabun, penggunaan hand sanitizer dapat dijadikan sebagai alternatif. Jadi, sabun dengan jenis dan merek apapun yang mengandung komposisi sodium lauryl sulfat dan hand sanitizer dengan kandungan etanol 60-80% menjadi pilihan untuk dapat digunakan. Keduanya sama-sama efektif untuk mengaktifasi virus, sehingga keduanya bisa digunakan tergantung situasi dan kondisinya. Jadi, jangan lupa untuk mencuci tangan dan menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penularan virus corona ini ya. Sekian dari kami, terima kasih. Salam sehat.